Inilah headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat bersama saya Gadis Bianca. Pemirsa Partai Rakyat Adil Makmur atau Partai Prima mengklarifikasi terkait dengan tudingan Partai Prima merupakan pihak yang meminta penundaan pemilu 2024 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut Partai Prima, pihaknya menginginkan proses tahapan pemilu ditunda sementara. Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra menilai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum menunda tahapan pemilu 2024 selama 2 tahun 4 bulan 7 hari merupakan hal yang salah. Sebab ini bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memutus sengketa tersebut. Demikian pemirsa headline news untuk saat ini. Headline news berikutnya akan hadir 1 jam mendatang. Sampai jumpa. Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali Metro Malam kembali menjumpai Anda dalam edisi Rabu 8 Maret 2023. Kali ini bersama saya Gadis Bianca. Dan pemirsa, langsung saja kita mulai Metro Malam selengkapnya. Pemirsa, penyidik Polda Metro Jaya akhirnya menahan AG, kekasih MDS tersangka penganiaya David Ozora, anak dari pengurus GP Ansor. AG ditahan selama 7 hari sesuai undang-undang dan ketentuan anak di bawah umur. Keinformasi lain pemirsa, KPK menemukan dugaan keterkaitan istri dari teman Rafael Alun Trisambodo di penelusuran aset. Tim Direktorat LHKPN KPK menyebut istri dari pejabat pajak lainnya juga turut terlibat sebagai pemegang saham di perusahaan milik Rafael. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan merilis hasil audit investigasi atas dugaan fraud yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo. Dalam laporan tersebut, Rafael disebut tidak melaporkan LHKPN secara benar sesuai jumlah harta sebenarnya, serta menyalahgunakan jabatannya dan melakukan konflik kepentingan. Atas dasar itu, Irjen Kemenkeu merekomendasikan Rafael untuk dipecat. Menanggapi skandal di Dirjen Pajak, Menko Polhukam Mahfud MD justru mendapatkan amunisi baru di tubuh Kemenkeu. Mahfud mengungkap ada pergerakan uang mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Selain memecat Rafael Alun Trisambodo, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan juga sedang memeriksa 69 orang pegawai Kemenkeu yang diduga terlibat pencucian uang. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD telah melaporkan dugaan aksi 69 pegawai ini kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono, viral karena pamer harta di media sosial. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ternyata sudah menyerahkan laporan hasil akhir ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Keinformasi lain pemirsa, saksi ahli bahasa dari Universitas Negeri Jakarta, Krisanjaya, dihadirkan sebagai saksi dalam sidang untuk perkara penyalahgunaan narkotika dengan terdakwa AKBP Dodi Prawiranegara dan Linda Pujastuti. Saksi membenarkan bahwa komunikasi antara Irjen Teddy Minahasa dengan Dodi merupakan komunikasi jual beli narkoba. Selain ahli bahasa, sidang terdakwa AKBP Dodi Prawiranegara dan terdakwa Linda Pujastuti juga menghadirkan ahli digital forensik Rujit Kuswinoto. Menurut ahli, pihaknya berhasil memulihkan percakapan pesan singkat yang telah dihapus oleh Linda dan Irjen Teddy Minahasa. Pesan yang dihapus tersebut ialah permintaan Teddy kepada Linda untuk dicarikan pembeli sabu. Anda kembali di Metro Malam pemirsa, dan kini saatnya kita mengetahui OTISU Media Indonesia esok. Sudah hadir bersama kami editor Harian Media Indonesia Irfan Sihombing. Selamat malam Bang. Kita juga bisa membaca ulasan selengkapnya dalam Harian Media Indonesia esok. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 3 jenazah yang tertimbun material longsor di Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna. Tercatat jumlah korban meninggal dunia menjadi 15 orang. BNPB memprediksi jangka waktu proses pencarian korban longsor Serasan Natuna, Kepulauan Riau bisa diperpanjang. Hal ini mempertimbangkan sulitnya proses evakuasi yang bisa menghambat proses pencarian korban. Sementara itu pemirsa, TNI Angkatan Laut mengerahkan 3 kapal perang yang mengangkut prajurit dan bantuan logistik untuk membantu proses evakuasi korban bencana tanah longsor di Pulau Serasan Natuna. Inilah headline news pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Panglima TNI menolak bantuan yang ditawarkan oleh pemerintah Selandia Baru untuk membantu membebaskan pilot Susi Air yang disandra oleh KKB. Demikian pemirsa headline news untuk saat ini. Tetap bersama kami, Metro Malam akan segera kembali. Anda kembali di Metro Malam pemirsa, dan kita akan masuk ke dalam segmen Minutes to Midnight.
Pemirsa, keberadaan pemukiman di kawasan objek vital tangki bahan bakar minyak Depo Pelumpang hingga kini masih menuai sorotan. Lokasinya disebut berada di zona bahaya yang sewaktu-waktu dapat mengancam nyawa. Dalam segmen Minutes to Midnight malam ini, kami akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat bagaimana suasana permukiman penduduk yang lokasinya berada persis di balik tembok pembatas Depo Pelumpang. Bersama Diandra Mukni dan tim Minutes to Midnight yang saat ini berada di lokasi, silahkan. Pemirsa, viral di media sosial, video memperlihatkan wahana halilintar di dunia fantasi atau Dufan yang berisi puluhan orang berhenti mendadak saat wahana sedang menanjak. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Metro Malam kali ini. Saya Gadis Bianca pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan kemana-mana. Metro Sport akan hadir bersama Hamdan Al-Kafi sesaat lagi. Selamat malam. Sampai jumpa.